Baitul Munawwaroh, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020, Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja pada materi interaksi desa dan kota di kelas 12 IPS SMA Negeri 2 Tandun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak Ibu, apa kabar? Siang Bu, baik. Masih semangat belajar daring? Masih Bu. Masih. Ya, Ibu harap masih selalu tetap semangat di tengah kondisi kita yang tidak bisa belajar secara tatap muka, tetapi tidak mengurangi kualitas pembelajaran kita walaupun lewat pembelajaran secara virtual. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah suara Ibu jelas? Jelas. Ya. Silahkan yang baru bergabung, Nisa dan Fitri, untuk dihidupkan kameranya ya, biar dilihat nanti keaktifannya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silahkan disiapkan oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dalam hati. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan mengisi absensi atau presensi online yang sudah Ibu kirim di dalam Google Classroom. Meningkatkan rasa semangat kita terhadap kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Indonesia Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ingat Bu. Nah, tentang apa, Ara? Teori struktur kota. Ya, betul sekali. Teori struktur keruangan kota. Jadi ada 3 ya, kemarin kita bahas ya. Ada teori konsentris, kemudian ada teori sektoral, dan ada teori pusat kegiatan data. Nah, selanjutnya silahkan diamati gambar yang Ibu tampilkan berikut ini. Kira-kira ada yang bisa menanggapi tidak ini gambar tentang apa? Terjadi interaksi antara desa dan kota baik dalam bentuk tenaga kerja, barang, ide, pengetahuan, dan uang. Ya, betul sekali ya. Jadi dari gambar ini ada interaksi ya, interaksi antara desa dan kota, di mana interaksi tersebut bisa dilihat dari yang pertama itu orang bisa dari tenaga kerja. Nah, tenaga dari desa menuju ke kota.
Nah, kemudian ada juga barang. Nah, barang ini bisa dilihat juga dari air dan energi makanan bahan mentah, atau bisa makanan olahan dan barang olahan ini dari kota menuju ke desa. Nah, selanjutnya ada uang ya. Ada uang di sini bisa dalam bentuk tabungan maupun investasi. Nah, yang terakhir ada ide. Ide ini adalah berbentuk aspirasi, media maupun buku. Nah, mengapa Ibu tampilkan gambar ini? Karena materi kita hari ini itu akan membahas tentang interaksi desa dan kota. Nah, betul sekali. Di mana tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran dengan pendekatan scientific learning dan model discovery learning dengan metode penemuan terbimbing, tanya jawab, dan pemberian tugas, peserta didik dapat menganalisis interaksi desa dan kota, serta mempresentasikannya, serta membuat makalah tentang pemerataan pembangunan di desa dan di kota dengan sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, kreatif, jujur, dan bersyukur Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi manfaat kita mempelajari materi kita hari ini yaitu nanti kita akan tahu bagaimana interaksi antara desa dan kota atau interaksi antara dua wilayah, di mana nanti ada zona interaksi maupun ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu wilayah itu melakukan interaksi. Nah, interaksi itu dilakukan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing wilayah. Nah, adapun kegiatan pembelajaran kita nanti yaitu yang pertama tentang penjelasan materi, yang kedua itu sudah Ibu bagikan LKPD di dalam Google Classroom, nanti dikerjakan kemudian dipresentasikan. Dan untuk teknik penilaiannya yaitu ada 3. Yang pertama teknik penilaian sikap. Nah, sikap itu akan Ibu amati aktivitas kalian selama pembelajaran berlangsung. Nah, untuk sikap pengetahuan, nanti kita lihat kalian mengerjakan soal evaluasi pembelajaran di akhir pembelajaran ya dalam bentuk Google Form. Nah, untuk sikap keterampilannya, yaitu dari presentasi hasil LKPD yang telah kalian buat. Kemudian nanti yang terakhir itu tugas di rumah adalah membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Selanjutnya, Ibu akan tayangkan sebuah video, yaitu video interaksi desa dan kota. Silahkan diamati, kemudian nanti salah satu dari kalian boleh menanggapi apa isi dari video tersebut. Silahkan siapa yang ingin mempresentasikan atau memberikan tanggapan terhadap video yang telah Ibu tampilkan. Membuktikan bahwa antara desa sama kota itu saling membutuhkan karena mereka saling berinteraksi dan saling berpengaruh satu sama lain. Betul sekali tadi ya, bahwa antara desa dan kota itu saling berinteraksi, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi
kota maupun desa itu tidak bisa hidup sendiri karena mereka saling bergantung, di mana desa menghasilkan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh penduduk kota, sedangkan nanti dari kota menghasilkan berbagai macam teknologi yang nanti juga akan dibutuhkan oleh masyarakat desa. Apa itu interaksi, Cindy? Suatu tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ya, jadi interaksi itu adalah suatu tindakan yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Jadi kalau dikatakan nanti interaksi wilayah, hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat berakibat pada perubahan kenampakannya. Nah, wilayah tersebut saling berinteraksi dan biasanya akan membentuk lingkaran konsentris atau yang disebut juga dengan zona interaksi. Zona interaksi. Ya, betul sekali. Nah, ada berapa zona interaksi desa kota? Ada 6. Ya, betul sekali. Ada 6. Oke, yang pertama, Epri. City itu apa sih, Epri? City adalah pusat kota, Bu. Ya, betul. City adalah pusat kota atau dikatakan sebagai CBD, Central Business District ya. Nah, jadi zona interaksi desa kota yang pertama itu adalah kota atau dikatakan dengan city. Yang kedua adalah daerah suburban. Daerah suburban itu adalah wilayah yang berdekatan dengan pusat kota ya. Nih bisa dilihat sebelahnya city. Yang ketiga ini dikatakan adalah suburban fring. Nah, suburban fring ini apa dia? Daerah peralihan antar kota dengan desa. Ya, jadi suburban fring ini adalah daerah peralihan antara kota dengan desa. Nah, urban fring itu semua batas terluarnya dari suatu desa dan kota. Nah, yang kelima ada rural urban fring, yaitu daerah yang terletak antara desa dan kota, biasanya itu ditandai dengan penggunaan lahannya campuran. Nah, yang terakhir dikatakan sebagai rural. Rural itu adalah daerah pedesaan. Daerah pedesaan, betul sekali Cindy. Jadi daerah kita, tempat tinggal kita ini adalah dikatakan sebagai daerah rural atau daerah pedesaan, daerah yang paling luar dari zona interaksi desa dan kota. Ada prinsip interaksi wilayah. Jadi interaksi wilayah itu prinsipnya ada 3. Apa saja? Coba disebutkan. Boleh Epri, yang pertama. Yang pertama, hubungan timbal balik yang terjadi antara dua wilayah atau lebih. Nah, ya sudah kita bahas tadi ya, bahwa interaksi itu ada hubungan antara dua wilayah atau lebih. Nah, yang kedua boleh dibaca oleh Cindy. Hubungan timbal balik menyebabkan proses pergerakan. Ya, proses pergerakannya seperti apa? Pergerakan manusia atau mobilitas penduduk. Nah, betul. Pergerakan materi atau benda seperti distribusi bahan pangan. Pergerakan informasi atau gagasan. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pergerakan manusia atau mobilitas ini contohnya seperti apa? Urbanisasi. Ya, betul. Kegiatan urbanisasi itu menjadi salah satu contohnya ya. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Desa ke kota. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya ada pergerakan materi atau benda atau distribusi bahan pangan ya. Nih, selanjutnya pergerakan informasi atau gagasan. Nah, yang ketiga, prinsipnya hubungan timbal balik itu menimbulkan gejala, kenampakan, baik permasalahannya nanti positif maupun negatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam faktor pendorong interaksi. Jadi, ada 3 faktor pendorong. Yang pertama adalah perbedaan kondisi geografis. Yang kedua adalah perbedaan potensi wilayah. Nah, yang ketiga adalah usaha pemenuhan kebutuhan. Nah, ini siapa yang bisa menjelaskan dari perbedaan kondisi wilayah? Silahkan. Itu pertanian padi, Bu. Contohnya terus seperti pantai biasanya untuk pariwisata, perikanan. Ya, jadi perbedaan kondisi wilayah kita bisa lihat dari dia berada di dataran rendah atau di dataran tinggi atau di daerah
pantai ya. Jadi perbedaan kondisi wilayah tentu nanti pemanfaatan lahannya juga akan berbeda. Nah, selanjutnya ada perbedaan potensi wilayah. Nih, siapa yang mau menjelaskan? Kalau perkebunan kelapa sawit dia menghasilkan kelapa sawit, Bu, menghasilkan buah di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Kalau persawahan dia menghasilkan padi di daerah Kabupaten Siak. Ya, betul. Jadi perbedaan potensi wilayah. Jadi potensi wilayahnya, penghasilnya itu akan berbeda-beda ya. Contoh di daerah kita, nih daerah Rokan Hulu, itu banyak perkebunan kelapa sawit, tentu potensi terbesarnya itu pada kelapa sawit ya, penghasil kelapa sawit. Nah, sedangkan pada Kabupaten Siak, nah itu potensinya adalah persawahan, sehingga potensi yang dihasilkan yaitu berupa padi. Padi. Betul sekali. Selanjutnya ada usaha pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini ada 4 faktor, yaitu faktor sosial. Nah, faktor sosial ini bisa kita lihat dalam urbanisasi. Faktor ekonomi, ini contohnya mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya faktor politik, ini ada kampanye. Dan faktor budaya, ini salah satunya adalah tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan. Di Kuantan. Ini. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Ada 3. Yang pertama, adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Nah, ada yang bisa menjelaskan regional complementary itu apa? Boleh, Dea? Terdapatnya wilayah-wilayah yang berbeda dalam ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Ya. Jadi regional complementary itu adalah wilayah yang saling melengkapi. Jadi ini dilihat pada gambar, ini ada wilayah A, kemudian ada wilayah B, dan ada wilayah C. Nah, wilayah A ini yaitu surplus sumber daya X ya. Kemudian yang wilayah B itu surplus sumber daya Y. Y. Y apa V? Jadi antara wilayah A dan B ini akan saling melengkapi. Ya, begitu juga dengan wilayah C. Bisa dilihat contoh nanti mungkin wilayah A ini dia surplus padi, kemudian wilayah B ini surplus pada bagian perikanan. Jadi antara kedua wilayah ini akan saling melengkapi kebutuhan hidupnya masing-masing. Kemudian ada juga wilayah C ya. Nah, seperti itu juga. Nah, selanjutnya itu adanya kesempatan untuk berintervensi. Nah, coba yang ini Diva, dibaca Diva. Kesempatan berintervensi dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Ya, betul. Jadi tadi antara A, wilayah B, dan wilayah C, itu kan tadi saling melengkapi sumber daya alamnya. Tetapi kalau adanya intervening opportunity ini, wilayah C ini adalah menjadi wilayah penghambatnya, ya. Penghambat dari interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Atau juga intervening opportunity ini sebagai sesuatu hal atau keadaan yang dapat melemahkan jalinan interaksi antar wilayah karena ada sumber alternatif pengganti kebutuhan. Jadi ini ada alternatifnya. Jadi selain tadi dia menghambat interaksi antar dua wilayah, nah yang ini adalah sebagai ada alternatif pengganti kebutuhannya. Nah, yang ketiga ini ada kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Nah, boleh Cindy dijelaskan ini Cindy. Faktor yang juga memengaruhi kekuatan interaksi adalah kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Ya, betul. Jadi kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Nah, ini dia pergerakannya berkaitan dengan jarak antar wilayah, biaya transportasi, kemudian kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini di samping ini ya, bahwa ini adalah jalan tol yang baru diresmikan ya oleh Presiden Insinyur Joko Widodo, yaitu jalan tol Pekanbaru Dumai. Nah, ini salah satu kemudahan transfer dalam pemindahan dalam ruang.
Yang dulunya ini jarak antara Pekanbaru Dumai adalah 5 jam perjalanan. Sekarang dengan adanya jalan tol ini, maka perjalanan itu menjadi lebih singkat, yaitu dengan 1,5 jam saja bisa ditempuh antara Pekanbaru dan Dumai. Nah, selanjutnya ini ada teori interaksi desa dan kota. Nah, ada 3. Yang pertama ada teori gravitasi, teori titik henti, dan teori grafik. Nah, teori gravitasi inilah rumusnya ya, mencari kekuatan interaksi antar dua wilayah biasanya. K ini sebagai konstanta, dan kemudian PA per PB. P ini adalah jumlah penduduk, berarti jumlah penduduk kota A dikali jumlah penduduk kota B, dibagi D ini adalah jarak. Jadi jarak antar dua wilayah, kemudian kita kuadratkan. Nah, kalau teori titik henti ini adalah jarak, D ini jarak, per 1 ditambah PA per PB. Ini P ini adalah jumlah penduduk ya, jumlah penduduk B atau jumlah penduduk A. Nah, kalau mau lebih gampang nantinya, PB ini adalah jumlah penduduk yang paling tinggi. Jadi nanti akan dapat hasilnya di terakhir adalah jumlah penduduk yang paling rendah. Nah, yang terakhir adalah teori grafik. Nah, teori grafik itu adalah disebut juga dengan indeks konektivitas. Jadi, E per V adalah jumlah jaringan jalan per jumlah kota yang ada. Soal teori gravitasi, ya di sini ada jumlah penduduk A 20.000, B-nya 20.000 juga, C-nya 30.000. Jarak antar wilayah A ke B adalah 50.000, B ke C adalah 100 km. Nah, jika dimasukkan ke dalam rumus teori gravitasi tadi, nah diperoleh adalah 160.000. 160.000. Yang kedua ini jumlahnya 60.000. 60.000. Jadi keterangannya tanda panah menunjukkan tingkat interaksi dan perbandingan kekuatan interaksi. Berarti kalau jumlahnya lebih besar, berarti kekuatan interaksinya juga akan semakin besar. Nah, selanjutnya ini contoh teori titik henti ya. Nah, hampir sama dengan yang tadi, hanya berbeda rumus saja. Jadi kita masukkan jaraknya, kemudian kita masukkan jumlah penduduk yang paling tinggi, ya, kemudian yang di bawah adalah jumlah penduduk yang rendah. Sudah dapat hasilnya 100 dibagi 3. Nah, jadi hasilnya adalah berapa? 33,33 km. 33,3 km dari jumlah penduduk yang paling sedikit. Teori grafik. Tadi perbandingan antara jumlah jaringan jalan dengan jumlah kota. Nah, caranya seperti ini. Ini jumlah kota, yang titik-titik ini kota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 kota. Jaringan jalannya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nah, masukkan ke rumus 9 per 6 dapat hasil 1,5. Sama dengan yang ini ya. Hasilnya 10 per 7, 1,4. Nah, jadi jika dilihat dari konektivitasnya, potensi interaksi kota wilayah A itu lebih tinggi dibandingkan interaksi antara wilayah yang B. Ya, karena nilainya hasilnya lebih tinggi. Nah, selanjutnya silahkan kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di dalam Google Classroom. Nah, ada 3 soal ya. Nah, ada 3 soal, tapi untuk soal yang ketiga itu ada 3 poin. 3 poin soal hitungan, yaitu tentang teori gravitasi, teori titik henti, dan teori grafik. Nah, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah siap, silahkan dipresentasikan. Pasangkan zona interaksi desa kota berikut ini dengan tanda panah. City dengan pusat kota dan suburban wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota, dan suburban French itu daerah peralihan antara kota dengan desa, dan urban Frank
semua batas wilayah keluar suatu kota. Rural, urban, frank itu wilayah yang terletak antara desa dan kota ditandai dengan penggunaan lahan campuran. Dan rural yaitu daerah pedesaan. Ya, jadi untuk soal nomor 1 itu hanya mengidentifikasi dari zona interaksi desa kota yang sudah kita bahas tadi ya, ada 6, yaitu mulai dari city sampai dengan rural. Nah, untuk materi nomor 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Udah. Cindy untuk mempresentasikan soal nomor 2-nya. Amati dan analisis gambar di bawah ini yang berkaitan dengan interaksi desa dan kota. Terjadi interaksi wilayah antara Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kampar. Kabupaten Siak sebagai penghasil padi melengkapi wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Untuk memenuhi sumber daya perikanan di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar lebih mendominasi karena kemudahan dalam pemindahan barang dengan akses jalan yang bagus sehingga harga ikan dari Kampar lebih murah dibandingkan dengan Kabupaten Rokan Hulu. Ya, betul sekali. Jadi hasil analisis ini, gambar ini adalah interaksi antara Kabupaten Siak dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil analisis yang dikemukakan oleh Cindy tadi? Kenapa jalan menjadi faktor utama dalam kemudahan transfer atau pemindahan barang? Nah, Cindy bisa menjawabnya. Karena dengan jalan yang bagus, maka pemindahan barang akan lebih cepat sehingga akan mengurangi biaya beban angkut. Dengan begitu harga barang akan menjadi lebih murah. Ya, betul sekali. Boleh dikasih A+ buat Dea dan Cindy. Nah, betul sekali ya. Jadi, kenapa dalam interaksi antar kedua wilayah ini jalan menjadi akses yang paling utama ya. Bisa kita lihat ini jalan di Kabupaten Rokan Hulu itu banyak lubang dan jalan antara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar ini adalah jalannya lebih bagus. Tentu nanti pendistribusian barang baik dari Kabupaten Siak maupun dari Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar ini kalau antar Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hulu pasti akan terhambat. Karena apa? Karena jalannya berlubang sehingga lebih lama lagi untuk distribusi barangnya. Tetapi kalau Kabupaten Siak dengan Kabupaten Kampar ini distribusi barangnya akan lebih lancar ya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3 boleh dijelaskan oleh Dia, silahkan. Hitunglah soal-soal teori interaksi desa dan kota berikut ini. A. Jumlah penduduk kota A adalah 3.000 jiwa dan jumlah penduduk kota B adalah 6.000 jiwa. Jarak kedua kota tersebut adalah 30 km. Berapa kekuatan interaksi antara kota A dan kota B? Setelah dimasukkan ke rumus kekuatan interaksi, maka dapatlah hasil yaitu 20.000. B. Kota Pekanbaru berpenduduk 40.000 jiwa dan Kota Pasir Pengarayan berpenduduk 10.000 jiwa. Jarak kedua kota tersebut adalah 45 km. Jika di antara Kota Pekanbaru dan Kota Pasir Pengarayan akan didirikan rumah sakit, jarak idealnya adalah, jadi setelah dimasukkan ke rumus, maka mendapatkan hasil yaitu 15 km dari Kota Pasir Pengarayan. Hitunglah indeks konektivitas dari gambar di bawah ini. Jadi setelah wilayah A dan wilayah B dimasukkan ke rumus, maka indeks konektivitas wilayah A adalah 0,75 dan indeks konektivitas wilayah B adalah 1,6. Nah, betul sekali dari penjelasan dari Dia tadi bahwa indeks konektivitasnya antara wilayah A dan wilayah B ini lebih besar pada wilayah yang B. Nah, jadi dari hitungan soal teori interaksi desa kota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Henti dalam menentukan pembangunan sarana memilih penduduk yang lebih sedikit.
Ya, dia bisa menjawabnya. Karena teori titik henti digunakan untuk mengetahui jarak maksimal daerah hinterland atau penyangga perdagangan sebuah kota, sehingga jika salah satu kota memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, maka area pemasaran akan semakin mendekati kota yang berpenduduk lebih kecil agar keduanya dapat menjangkau wilayah tersebut. Betul sekali ya, dari jawaban dia tadi, bahwa kalau dalam teori titik henti, kenapa ini yang mendekati adalah daerah dengan penduduk yang lebih kecil, karena agar terjadi interaksi kedua wilayah tersebut, agar lebih mudah berinteraksi satu sama lain, sehingga wilayah yang paling ideal adalah diletakkan pada daerah yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Nah, aplaus untuk kita semua hasil dari presentasi hari ini. Dari pembelajaran hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya adalah desa dan kota melakukan interaksi wilayah karena saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi wilayah akan membentuk 6 zona, yaitu city, suburban, suburban fring, urban fring, rural urban fring, dan rural. Nah, betul. Ibu akan memberikan penguatan kesimpulan bahwa desa dan kota itu melakukan interaksi wilayah karena membutuhkan satu sama lain untuk melengkapi kebutuhan hidup. Nah, zona interaksinya itu ada 6, yaitu mulai dari city sampai dengan rural atau pedesaan. Adapun ada 3 faktor yang mempengaruhi interaksi antara desa dan kota, yaitu yang pertama adanya wilayah yang saling melengkapi, kemudian adanya kesempatan berintervensi, dan adanya kemudahan transportasi atau transfer dalam pemindahan barang. Nah, teori interaksi desa dan kota juga meliputi 3, yaitu teori gravitasi, teori titik henti, dan teori indeks konektivitas. Nah, untuk memperdalam lagi pembelajaran kita hari ini, silahkan kerjakan soal evaluasi pembelajaran yang telah Ibu share di Google Classroom. Silahkan dikerjakan dimulai dengan mengisi identitas, kemudian kerjakan 10 soal pilihan berganda yang ada di dalamnya. Selanjutnya dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa merefleksikan kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau seperti apa? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Nah, untuk kejelasan materi pembelajarannya ataupun medianya bagaimana? Sangat jelas, Bu. Sangat jelas. Baiklah. Sekali, Bu. Nah, untuk materi kita minggu depan yaitu tentang dampak interaksi desa dan kota. Untuk itu, Ibu harapkan kalian sebelum pembelajaran minggu depan sudah mempelajari teori ini, materi ini ya, sudah mempelajari materi ini, baik dari buku paket yang kalian punya maupun nanti bahan ajar yang akan Ibu bagikan malam sebelum pembelajaran berlangsung. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat selalu. Jaga kesehatan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.